Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok orang gila sedang membuat film dokumenter tentang perburuan seorang wanita bernama Christy. Meski sebuah film, tapi apa yang mereka lakukan adalah nyata. Dan Christy yang dimaksud adalah wanita random yang sudah mereka incar sejak lama. Namanya tidak harus Christy, karena Christy yang dimaksud hanya sebutan semata. Karena menurut mereka, Christy itu cantik, murni, dan diberkati. Namun satu hal yang membuat edan adalah mereka beranggapan jika menghabisi Christy, sama halnya mereka telah menghabisi Tuhan. Police are still searching for 21-year-old college student Heather Price. Dark Web adalah salah satu tempat biasa mereka mempublish hasil karya yang sudah dibuat karena ternyata karya mereka diminati oleh orang-orang Dark Web, bahkan banyak yang request untuk agar mereka segera mencari korban lain. Dan inilah Christy. Dan kisah akan berfokus pada seorang wanita cantik bernama Justin. Justin ini adalah wanita cerdas. Hal itu terbukti dengan dia yang mendapatkan beasiswa di kampusnya, dan demi mempertahankan beasiswa tersebut, Justin memilih untuk tidak keluar jalan-jalan seperti orang lain dan hanya berdiam diri saja di kamar membaca buku. Long weekend, girl time is silly. Selain menjadi siswi teladan, Justin ini juga adalah orang yang rajin dan pekerja keras. Paginya dia belajar di kampus, siangnya bekerja di salah satu restoran, dan setelah pulang, dia akan membaca buku demi menambah wawasannya. Di suatu hari sebelum perayaan hari Thanksgiving atau hari libur nasional yang dirayakan untuk mengungkap rasa syukur atas berkah yang melimpah, dan lumrahnya di waktu libur tersebut, semua orang akan pulang kampung demi merayakan hari itu bersama dengan keluarga, makan malam. Berbeda dengan Justin yang memilih untuk tetap berada di asrama kampus saja dan meminta agar ditemani oleh sang pacar. Namun karena keluarga pacarnya cukup ketat untuk hari tersebut, si pacar tidak bisa menemani Justin, meski itu bisa jadi kesempatan bagi mereka berduaan saja di sana. You know my family. I have to go home. Meski hanya ditinggal sehari saja, Justin meminta pacarnya untuk mengucapkan I love you pada alat perekam suara. Meski ditinggal sendiri saja, Justin akan tetap bisa mendengar ucapan tersebut, berharap hal itu bisa mengobati kesepiannya. Di malam pertama setelah ditinggal oleh sang pacar, Justin yang hendak akan mencuci pakaian malah dibuat risih dengan lampu yang terus berkedip tanpa henti. Agak takut jika harus mencuci dalam keadaan seperti ini, Justin memilih untuk kembali saja. Tapi tiba-tiba I am so sorry. Are you okay? ya, itu hanyalah mahasiswi lain dengan tujuan sama, yaitu mencuci. Tanpa banyak pikir, Justin kembali ke kamar dan mendapati jika teman sekamarnya akan pulang malam ini. Jika saja keluarganya tidak memaksa bahkan sampai menjemputnya, si teman tidak akan kemana-mana dan akan di sini saja bersama Justin. Come with me. I'll get another plane ticket. It's okay. I'm fine, really. Sempat mengajak Justin ikut bersamanya ke rumah, Justin tetap memilih untuk di sini sendiri, belajar, menikmati keheningan tanpa ada mahasiswa lain. Merasa bersalah, si teman meminjamkan mobilnya untuk Justin pakai. Ia berniat untuk jalan-jalan atau sekedar belanja tanpa harus memesan taksi. Be safe, okay? Okay. See you after Thanksgiving. Esoknya Justin mulai melakukan berbagai macam kegiatan seperti jogging, bermain, belajar, berenang, teleponan dengan pacarnya, dan lain-lain. Bosan dengan kegiatannya, Justin memilih pergi ke Yulimart untuk membeli beberapa camilan, sekaligus test drive dengan berkendara menggunakan mobil yang si teman titipkan kepadanya. Taking Nicole's little point for a spin? Yep. Sebelum berangkat, Justin menawarkan jajanan untuk Pak Security. Sesampainya di Yulimart, Justin mulai memilah beberapa makanan, kebutuhan, dan pesanan dari Bapak Security. Di saat berbelanja itulah, Justin bertemu dengan seorang wanita menakutkan dan mencekam. Tidak ingin ambil pusing, Justin memilih untuk langsung membayar belanjaannya. Namun siapa sangka, si wanita juga datang ke kasir sambil memaksa agar diberikan diskon. Niatnya ingin mentraktir si wanita agar segera pergi, tetapi I don't want anything from you. You try to do something nice for someone and this is the shit you get. You don't know what shit is. Kristen.
Sedikit cekcok terjadi tapi tidak sampai ada perkelahian. Justin tidak sadar jika apa yang dilakukannya adalah kesalahan. Si wanita rupanya menunggu di depan menakuti Justin dan langsung pergi meninggalkan Justin yang tentu saja mulai khawatir jika si wanita memiliki niat jahat kepadanya. Justin memacu mobilnya dengan cepat sambil sesekali melihat ke arah sekitar yang tiba-tiba ya, si wanita rupanya sudah menunggu Justin di tengah jalan dan hampir saja ditabrak oleh Justin. Benar apa yang Justin takutkan, si wanita memang benar-benar memiliki niat jahat dan saat ini Justin harus mencari cara agar bisa pergi dari sana. Kecerdasan Justin memang bukan isapan jempol belaka. Dengan mudah ia bisa meloloskan diri dari si wanita, segera pulang ke kampus, menyerahkan titipan bapak security, meminta si bapak agar tetap siaga karena di luar ada orang yang mencurigakan. All right. We got your back in there, all right? You know that. Good night, Wade. Good night, dear. Di kamar, Justin menghubungi pacarnya untuk melaporkan jika tadi sempat terjadi masalah di Ulimart. Ada seorang wanita aneh menakutinya bahkan sampai mengikutinya ke dalam kampus. Si pacar awalnya berniat untuk kembali ke kampus. Namun karena Justin menganggap sepele masalah ini, ia pun meminta si pacar agar diam saja, tidak perlu datang, dan menikmati perayaan Thanksgiving ini dengan nyaman. Bapak security mulai merasa ada yang tidak beres di sekitaran kampus. Takut terjadi apa-apa, si bapak mulai berkeliling untuk memastikan kampusnya aman dari ancaman. Sementara Justin sendiri ketiduran dan terbangun setelah mendengar ada yang menyebut nama Christy. Penasaran, Justin pun mulai berkeliling untuk memastikan siapa yang menyebutkan nama itu. Hampir semua lorong sudah dipapai satu persatu, tidak ada siapapun. Justin akhirnya kembali ke kamar dan mendapati laptopnya sudah disabotase oleh orang lain. Entah apa yang terjadi, wifi kampus tiba-tiba mati, disusul dengan kedatangan si wanita yang sekonyong-konyong memanggil Justin dengan sebutan Christy dan tiba-tiba ya, Christy berhasil lolos dari si wanita dan mencoba untuk lari keluar dari kampus. Tidak sendiri, si wanita rupanya bersama dengan beberapa rekannya yang sudah menjaga di pintu keluar, membuat Justin tidak memiliki pilihan lain selain harus pergi dan bersembunyi di tempat lain. Suara siulan dari si wanita CS membuat suasana kian mencekam. Tepat ketika Justin sedang bersembunyi, Pak Security mulai menggedor pintu yang terkunci dari dalam. Dan ketika Justin hendak akan membukanya, Pak Security dihapuk oleh rekan si wanita tepat di depan matanya, disusul dengan kedatangan satu orang lagi yang membawa pisau dan si wanita itu sendiri. Di sana si wanita merekam wajah Justin yang ketakutan, memintanya berlari sejauh mungkin karena saat ini si wanita CS akan mulai memburunya. Sempat bersembunyi di kamar namun malah didobrak, Justin nekat melompat dari jendela, kemudian berlari ke arah dapur dan bersembunyi di salah satu meja yang ada di sana. Dan lagi, Justin kembali menggunakan 100% kapasitas otaknya untuk keluar dari dapur, mengecoh si wanita CS dengan menyentuh beberapa panci dan katel, membuat suara pengalihan, sementara Justin keluar lewat jalan lain. Justin pergi menemui polisi yang tadi sempat datang ke kampus untuk melakukan pemeriksaan. Berlokasi di parkiran, Justin malah disuguhkan dengan mayat Pak Polisi di dalam mobil. Sempat akan memakai mobil itu untuk melarikan diri, Justin kembali mendapat masalah karena kuncinya tidak ada, sehingga ia tidak punya pilihan lain selain berlari menjauh dari tempat itu.
Melihat ada telepon umum, tentu Justin jadikan kesempatan untuk menghubungi 911, tetapi ya, si wanita rupanya sudah berdiri di depan telepon membuat Justin harus kembali berlari menuju tempat lain. Kali ini, tempat yang Justin tuju adalah petugas keamanan lain yang tidak bertugas karena rumahnya tidak terlalu jauh dari kampus. Scott, help! Wait a minute. Hold on a second. Oh my God. Kedatangan Justin tentu disambut hangat oleh si petugas, tidak menyapa atau setidaknya duduk dulu. Justin dengan kepanikannya bercerita bahwa ada 4 orang gila sedang mengejarnya. Bingung, tentu si petugas rasakan karena cerita Justin tidak pararuguh, meminta Justin untuk tenang dulu dan mulai menceritakan semuanya dari awal. Scott. The lights are on a motion sensor. Don't get near the house. Setelah menceritakan tentang 4 orang gila yang sudah menghabisi security di kampus, tiba-tiba lampu sensor mulai berkedip menandakan jika ada orang yang mendekati rumah. Di sana Justin beberapa kali meminta agar si petugas memberikan ponselnya untuk menghubungi polisi. Namun bukannya memberikan ponsel, si petugas malah mengambil senapannya keluar dari rumah untuk menghadapi si wanita CS bersama anjingnya yang sedari tadi menggonggong tanpa henti. Titus, come here! Titus! Get off my dog, you fucking pieces of shit! Naas bagi si anjing karena harus tewas di tangan si wanita CS, tak terkecuali si petugas yang malah pepedengkreng lantaran memiliki senjata di tangan. Karena baru saja keluar untuk membalaskan dendam anjingnya, si petugas malah bernasib seperti ini. Ya, si petugas berhasil ditangkap dan dihabisi oleh mereka. Tidak bisa melawan, Justin kembali melarikan diri tepat setelah dia berhasil menemukan ponsel si petugas. Dalam pelarian tersebut, Justin menghubungi 911 untuk segera datang menyelamatkannya, di mana Justin akan bersembunyi di perpustakaan menunggu polisi datang. Di dalam, Justin kembali menghubungi 911 untuk mengkonfirmasi jika dia sudah bersembunyi. Siapa sangka, malah si wanita yang mengangkat panggilan tersebut karena ternyata seluruh ponsel milik petugas kampus semua terhubung. Dan si wanita juga memegang ponsel milik salah satu petugas yang sudah ia habisi. Melihat cahaya senter dari luar, Justin kembali bergerak mencari tempat persembunyian baru. Dan disinilah kita akan kembali diperlihatkan dengan kecerdasan Justin yang berhasil mengecoh para pengejar dengan ponselnya. Melihat cahaya senter dari luar, Justin kembali bergerak mencari tempat persembunyian baru. Justin kembali berhasil dipojokkan oleh si wanita CS di atap gedung perpustakaan. Tidak ada jalan lain untuk melarikan diri. Justin pun nekat melompat dari atap gedung. Smile, Christy. Not Christy. Why are you doing this? Baru saja masalah selesai, pacar Justin malah kembali ke kampus tepat setelah Justin berhasil melarikan diri. Justin tentu langsung mengejar pacarnya takut hal buruk terjadi kepadanya. Dan benar apa yang Justin pikirkan, si wanita CS berhasil menjebak pacar Justin dan langsung menghabisinya. Justine? Hey, who are you? Aaron! Come here, go! No! 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 Dengan menggunakan mobil sang pacar yang terparkir di luar, Justin mencoba pergi dari kampus. Namun, belum juga pergi, salah satu rekan si wanita malah ikut menumpang di kap depan. Muak dengan semua ini, Justin akhirnya membuang sisi kemanusiaannya dan... Fuck you! Fucking die, piece of shit!
Karena mobilnya tak kunjung menyala, Justin harus kembali berlari dari mereka. Justin masuk ke dalam fasilitas olahraga, lebih tepatnya area kolam renang. Tepat ketika sedang meratapi kematian sang pacar, rekan si wanita tampaknya sudah memasuki area kolam, di mana Justin mulai menyusun rencana dengan mengambil kacamata renang, kemudian masuk ke dalam air saat rekan si wanita masih berkeliling. Setelah rekan si wanita pergi, Justin kembali ke darat untuk bersembunyi menunggu dia kembali. Beberapa saat kemudian, si rekan yang kembali pun langsung disambut dengan sebuah tusukan dan dibawa berenang agar Justin lebih mudah menghabisinya. Berhasil menghabisi orang kedua, Justin pergi ke WC untuk melanjutkan rencana lain. Bermodalkan tongkat baseball, paku, dan pengikat selang gas LPG, Justin berhasil membuat senjata penjagal, entah apa namanya. Justin pun langsung bersembunyi sebelum tertangkap oleh kroco si wanita yang masih hidup. Ketegangan kembali terjadi tatkala si kroco kali ini lebih waspada setelah dua rekannya ditemukan mati. Si kroco dengan santainya membuka jaket dan mulai mencari keberadaan Justin. Sempat mengira sudah menang, si kroco rupanya sudah salah besar karena ternyata ya, Justin dengan mudah menghabisi orang ketiga dengan menancapkan tongkat baseball di kepala si kroco. Penasaran seperti apa raih para pemburu, Justin membuka topengnya dan mendapati mereka ternyata masih muda. Justin sangat marah atas ketololan yang mereka lakukan karena demi kesenangan mereka sampai tega menghabisi orang-orang tidak bersalah. Di tengah rungsingnya itulah, Justin mendengar notifikasi dari HP milik si kroco, pesan dari si wanita yang menanyakan apakah Justin sudah dihabisi apa belum. Tidak ingin membuatnya curiga, Justin mengatakan iya dan sebentar lagi akan menyusulnya. Dengan mencampurkan beberapa bahan seadanya, Justin kemudian mengcosplay dirinya menjadi si kroco, membawa racikan yang sudah ia buat ke tempat si wanita, dan langsung menaburkannya sampai sebadan-badan. Si wanita yang marah tentu langsung keluar dari mobil untuk menyerang Justin, tetapi selanjutnya Justin mengunggah foto mayat si wanita yang terbakar, membuat caption di situs tempat mereka mengupload dengan caption, "Jika para pemburu sudah berhasil Justin kalahkan, dan malam panjang ini adalah malam terakhir para pemburu yang berakhir diburu oleh buruannya." Tamat, endingnya sangat membagongkan.